Hajar Kamboja 2-0, Timnas Indonesia kian dekat ke semifinal. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0 dalam matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Garuda Nusantara sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Kamboja. Kerja keras tim asuhan Indra Syafri baru terbayar di babak kedua. Kadek Arel mencetak gol untuk Timnas Indonesia U19 pada menit ke-71 lewat sundulan. Gol itu kemudian disusul dengan skema yang persis sama oleh Iqbal Gwijangge pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memperlebar peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Tim Merah Putih untuk sementara memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sebelum menggasak Kamboja, mereka lebih dulu menang 6-0 atas Filipina. Di laga terakhir grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste. Pertandingan akan berlangsung pada Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya satu kekuatan yang sama dengan Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki satu kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Selain itu ada dua tim yang punya ranking FIFA lebih tinggi yaitu Bahrain serta China. Bertemu dengan tim yang kuat, Sinteyong pun tidak pesimis. Bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik yang kuat. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa Timnas Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Ujar pelatih asal Korea Selatan itu dikutip dari YouTube Lee Kyung-gyu. Kendati demikian, Timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di U23 sempat mengalahkan Australia, Sinteyong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong meski menang lawan Australia di U23. Harus dievaluasi dengan hati-hati lagi, dan menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Melihat catatan yang ada, walau menang di tim U23 melawan Australia, tapi di level senior Timnas Indonesia masih tidak berkutik menghadapi The Shock Cross Senior. Terbaru, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu. Ini target Sinteyong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong blak-blakan mengungkapkan target realistis di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang akan menjadi lawannya. Lalu dua tim lain yang menjadi penantang skuad Garuda adalah Bahrain dan juga China. Keduanya memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Timnas Indonesia. Melihat peta persaingan ini, Sinteyong pun realistis tidak mengincar posisi pertama dan kedua di klasemen grup. Jepang dan Australia pun dianggap punya peluang besar untuk finish di posisi kedua teratas. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup. Kami lebih baik melawan tim kuat, jadi situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur, di grup kami ada Jepang dan juga Australia yang memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Ucap Sinteyong dikutip dari YouTube Lee Kyung-gyu. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa targetnya adalah finish di posisi 3 atau 4. Sehingga Timnas Indonesia bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat. Akan bagus jika mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,5, katanya. Adapun PSSI sendiri juga tidak menargetkan Sinteyong untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan federasi hanya menuntut skuad Garuda bisa memperbaiki ranking sampai 100 besar. Soal utang gol, Jens Raven, begini kata Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengomentari kembali pernyataannya terkait utang gol Jens Raven. Ia menyebut bahwa ia tidak terlalu ambil pusing akan hal itu, karena awalnya ia tidak berniat seperti itu. Seperti yang sudah diketahui, Raven turun sebagai pemain pengganti di pertandingan pertama Piala AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia U19 menghadapi Filipina U19. Sang striker sukses mencetak 1 gol yang membawa skuad Garuda menang 6-0 atas The Azkals di laga ini. Di sesi jumpa pers seusai laga, Indra Syafri sempat mengeluarkan pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa Raven menjanjikannya 2 gol di laga itu, sementara ia hanya mampu mencetak 1 gol. Jadi sang pelatih berkelakar akan menagih gol itu di pertandingan kedua melawan Kamboja nanti. Baru-baru ini, Indra Syafri memberikan klarifikasi terkait utang gol Raven tersebut. Jadi konteks saya dengan Jens Raven itu bercanda saja, buka Indra Syafri kepada awak media dalam sesi latihan Timnas Indonesia U19, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Menurut Indra Syafri, ia awalnya hanya mencoba memotivasi sang striker agar mampu mencetak gol di laga ini. Namun sang striker mampu membuktikan kemampuannya dan mencetak 1 gol pada laga tersebut. Saya bilang, Jens, kamu main hari ini. Saya butuh 1 atau 2 gol dari kamu untuk bisa dari 5-0 menjadi 7-0 dan dia bilang, ya saya bisa. Dan dia buktikan dia bisa mencetak 1 gol, ungkap sang pelatih. Jadi apa yang saya katakan kemarin itu dalam rangka memotivasi dia, supaya dia enjoy, sambung Indra Syafri. Fans Timnas Indonesia bikin Sinteyong terharu. Sinteyong merasa terharu dengan apa yang dilakukan fans Timnas Indonesia pada dirinya. Bahkan, hal yang sama tidak pernah terjadi di negaranya sendiri, yakni di Korea Selatan. Sinteyong sendiri dianggap punya peran yang penting atas peningkatan prestasi Timnas Indonesia belakangan ini. Sebagai seorang pelatih, dia dinilai telah meningkatkan level skuad Garuda.